Haleluya. Hayat dan Roh Kudus kuat. Berkat dan kemuliaan berlimpah. Anda ingin mengalami berkat dan kemuliaan yang berlimpah? Anda perlu mengenal pentingnya baptisan. Sebelum kita memasuki berita ini, baiklah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami mengenal betapa pentingnya baptisan. Sehingga hidup kami dikuduskan, hidup kami mengalami pengubahan, bahkan mengalami berkat dan kemuliaan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman terkasih, kita sudah mendengarkan sebuah kidung yang begitu baik. Kidung ini menceritakan mengenai kita mati bersama dengan Kristus dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Kidung ini meskipun singkat, namun memiliki makna yang begitu dalam. Di kalimat yang pertama dikatakan, Kristus mati kuserta, aku terendam air dengan Dia. Di sini dikatakan kita mati bersama dengan Kristus, kita terendam air bersama dengan Dia. Agar apa? Di sana dikatakan, biar dunia, iblis ganas, kini telah hilang sirna kuasanya. Di dua kalimat pertama, karena kita mati bersama Kristus, maka segala hal negatif, dunia, iblis, semua hilang kuasanya. Kemudian di kalimat selanjutnya dikatakan, Kristus bangkit kuserta. Keluar dari air, hidup sertanya. Kebangkitan Kristus membawa kita juga bangkit bersama dengan Dia. Sehingga kita bisa keluar dari air dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Hidup kita bukanlah hidup yang lama, tetapi adalah hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di sini ada hasil yang luar biasa. Dikatakan hayat dan Roh Kudus menjadi kuat di dalam kita. Dan kita mengalami berkat dan kemuliaan yang berlimpah. Syukur pada Tuhan, inilah berkat dari kita mengalami dibaptis ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus sesuai dengan dalam Roma pasal 6. Kita melihat betapa mulianya ini. Karena itu biarlah kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Berita Injil kali ini berbicara mengenai pentingnya baptisan. Di dalam perjanjian baru, di awal perjanjian baru, Allah mengerjakan satu hal yang sangat spesial, yaitu mengutus Yohanes untuk memberitakan firman Tuhan dan membawa banyak orang untuk dibaptiskan. Di dalam prinsipnya, apa yang pertama kali dilakukan, itulah yang menjadi prinsip seterusnya di dalam firman Tuhan. Jadi kita melihat betapa pentingnya baptisan di dalam perjanjian baru dan juga seterusnya. Di sini kita melihat seorang Tuhan Yesus, dia adalah seorang manusia yang sempurna. Dia datang kepada Yohanes, lalu dia ingin memberikan diri dibaptis ketika dia berumur 30 tahun untuk memulai ministrinya. Namun Yohanes berkata dia tidak layak. Namun Tuhan berkata demikian. Di dalam Matius pasal 3, ayat 13 sampai dengan 16, ada satu potongan ayat yang mengatakan, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Teman-teman yang terkasih, kita tahu begitu banyak kehendak Allah dalam kehidupan kita.
Kehendak Allah ingin supaya Injil diberitakan. Banyak orang menjadi murid Tuhan. Namun semua itu dimulai dari dibaptiskan. Karena itu kita melihat seorang Tuhan Yesus yang tanpa dosa sekalipun, dia memberi diri dibaptiskan. Bukan untuk pengampunan dosa memang, tetapi adalah untuk menggenapkan kehendak Allah. Jadi dibaptiskan adalah untuk menggenapkan kehendak Allah. Kalau kita ingin melakukan kehendak Allah, itu sama seperti kita naik tangga. Kita tidak mungkin melangkah ke tangga kedua, ketiga, dan seterusnya tanpa memulai tangga pertama. Tangga pertama yang harus kita lalui adalah pembaptisan. Biarlah kita melihat betapa pentingnya dibaptis. Bahkan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk dibaptiskan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dibaptiskan. Namun, ada juga orang-orang yang menolak. Di dalam Lukas pasal 7 ayat 30, ada orang yang menolak bagaimana dia dibaptis. Ketika itu Yohanes banyak membaptiskan orang, tetapi orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang agamawan. Mereka menolak untuk dibaptiskan. Ayat ini mengatakan, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Anda menolak dibaptis, sesungguhnya Anda menolak maksud Allah. Anda bukan hanya sekedar menolak baptisan, tetapi Anda menolak maksud Allah. Allah bermaksud membawa Anda diselamatkan melalui dibaptis, tapi Anda menolak. Kita akan melihat lebih jauh bagaimana dibaptis itu sebenarnya membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu, janganlah seperti mereka. Mereka yang sudah menolak itu. Mereka menjadi teladan yang tidak baik. Mereka kehilangan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 16, di sana dikatakan, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah adalah ingin membawa semua orang masuk ke dalam kerajaannya. Kerajaan Allah adalah tentunya adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah, dari air dan roh. Itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, dia tidak cukup hanya mengenal seperti ahli-ahli Taurat itu. Mereka mengenal Taurat. Mereka mengenal pengajaran-pengajaran yang baik. Tapi mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka tidak memberi diri dibaptis. Dibaptis adalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya saudari, teman-teman sekalian, ketika Anda menerima Tuhan Yesus percaya, Anda tidak cukup hanya percaya. Anda perlu mengalami yang namanya dibaptis. Dibaptis artinya Anda dilahirkan kembali. Sama seperti kita hari ini, kita adalah masuk dalam kerajaan manusia. Karena kita sudah dilahirkan sebagai manusia. Demikian juga, bagaimana Anda bisa masuk dalam kerajaan Allah? Anda perlu dibaptiskan. Karena itu betapa pentingnya dibaptiskan. Kemudian kita melihat, di sana dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 dan pasal 4 ayat 1. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia tinggal bersama-sama mereka dan membaptis. Bahkan ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes. Yohanes memberitakan firman Tuhan dan akhirnya membaptiskan orang. Demikian juga Tuhan Yesus dan murid-murid. Tuhan Yesus sudah dibaptis, murid-murid sudah dibaptis, maka memberitakan firman dan juga akhirnya membaptiskan orang. Jadi pemberitaan firman juga harus akhirnya adalah pembaptisan. Tidak bisa pemberitaan firman hanya pemberitaan firman. Pemberitaan firman bukan hanya sekedar membawa orang percaya, tetapi membawa orang juga dibaptiskan. Tanpa itu, maka tidak bisa membawa orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sebagai contoh bagi kita, Tuhan Yesus sebagai teladan bagi kita. Nah, di dalam Matius pasal 28 ayat 19, setelah Tuhan mengalami kematian dan kebangkitan, Tuhan memberikan satu amanat yang luar biasa. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dikatakan semua bangsa, tidak peduli bangsa apapun. Tuhan ingin menjadikan mereka murid Tuhan. Dan membaptis mereka dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus. Ini artinya betapa pentingnya baptisan. Bahkan sebelum Tuhan terangkat, Tuhan mengutus para murid-murid untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Teman-teman yang terkasih, baptisan begitu penting di mata Tuhan. Karena itu, biarlah kita membuka hati kita. Di dalam Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, pasti diselamatkan. Sasaran baptisan bukan sekedar dibaptis, tetapi adalah mengalami keselamatan yang pasti. Anda ingin mengalami keselamatan, Anda perlu dibaptis. Anda tidak hanya percaya, Anda perlu dibaptiskan. Ketika itu ada satu kisah, bagaimana begitu banyak orang mendengarkan berita tentang Injil, berita tentang Tuhan Yesus, dan mereka terharu. Mereka lalu bertanya kepada saudara-saudara di sana. Di sana ada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Teman-teman yang terkasih, dibaptis betapa penting. Penting sekali. Dibaptis sama pentingnya dengan percaya. Kalau Anda hanya percaya, Anda hanya melangkah dengan kaki kiri atau kaki kanan saja. Tapi kalau Anda percaya dan dibaptis, maka Anda melangkah dengan lengkap. Anda meninggalkan yang lalu. Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Anda tidak lagi di dalam kerajaan kegelapan, tapi dalam kerajaan Allah. Ketika Anda dibaptis, maka Anda mendapatkan pengampunan dosa, bahkan menerima karunia Roh Kudus. Hanya dengan dibaptis, Anda akan mengalami yang demikian. Demikian juga di sini dikatakan, di dalam kelompok yang pertama, ketika Petrus sedemikian, maka mereka menjadi teladan. Mereka menjadi satu contoh bagi kita. Mereka melakukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh menerima Tuhan. Mereka menjadi kelompok yang dibaptiskan dan masuk ke dalam kehidupan gereja. Hari ini hal yang sama, prinsip yang sama juga kita alami. Anda mau mendapatkan berkat kasih karunia Tuhan, Anda perlu lebih lanjut mengalami percaya, tidak hanya percaya tapi dibaptiskan. Dibaptiskan, teman-teman sekalian, perlu dengan segera. Artinya jangan menunda-nunda lagi. Kita melihat satu fakta dalam Alkitab, di sana ada seorang sida-sida, pejabat istana. Lalu dia di sana berkata kepada Filipus, dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 36 dikatakan, lalu kata pejabat istana itu, lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis? Dia berkata, apakah halangan bagiku untuk dibaptis? Karena di sana ada air. Air di sini adalah ada satu genangan air, di mana ketika mereka berjalan, di sana ada seperti sebuah genangan air, di mana dia bisa masuk ke dalamnya dan keluar dari sana. Dibaptis adalah membawa Anda masuk ke dalam air dan Anda keluar dari air. Dibaptis sangat penting, karena itu segera. Sida-sida ini mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak menunggu 1 minggu lagi, 1 bulan, 1 tahun lagi. Dia dengan segera, dia mengatakan langsung, saat itu juga dia dibaptiskan. Semoga Anda juga memberi diri Anda dibaptiskan. Di sana dikatakan dibaptis juga perlu menjadi orang yang sungguh-sungguh, dengan bulat hati, tidak ada paksaan, tetapi sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu, mengenal perkara ini. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Namun kalau kita melihat, awalnya dia juga ragu-ragu. Namun ketika dia sungguh-sungguh memberi diri dibaptis, maka lihatlah kehidupannya. Dia menjadi rasul yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dimulai dari dia dibaptiskan. Di sana dikatakan, sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis. Dan dosa-dosamu disucikan dengan berseru kepada nama Tuhan. Ananias mengatakan demikian kepada Paulus, yang tadinya Saulus, supaya dia dibaptiskan. Dan inilah langkah awal Paulus menjadi orang yang melayani Tuhan. Selanjutnya, di sana kalau kita melihat, ada juga kepala penjara yang menerima baptisan. Dan bukan hanya dia.
melainkan seisi rumahnya juga diselamatkan. Jadi baptisan ini memberikan Anda tumpuan untuk menyelamatkan seisi keluarga Anda. Kita baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh luka mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lihatlah, kepala penjara ini terbuka hatinya, memberi diri dibaptis. Akhirnya seisi keluarga pun dibaptiskan. Maka menjadi keselamatan seisi keluarga. Betapa pentingnya baptisan. Baptisan membawa Anda dan keluarga Anda diselamatkan. Dibaptis juga adalah membawa Anda masuk ke dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis bukanlah masuk ke dalam organisasi tertentu. Dibaptis adalah membawa Anda mengalami Tuhan masuk ke dalam Anda. Dan Anda masuk ke dalam Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman terkasih, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan masuk ke dalam hati Anda. Namun ketika Anda dibaptiskan, Anda dibawa masuk ke dalam Tuhan. Artinya apa ini? Ketika Anda percaya, Tuhan masuk ke dalam Anda. Dan ketika Anda dibaptis, Anda masuk ke dalam Tuhan, ke dalam nama Tuhan Yesus. Artinya Anda bersatu dengan kuat dengan Tuhan Yesus. Tidak hanya sepotong saja, tidak hanya percaya saja, tapi sungguh-sungguh menjadi satu ikatan yang kuat. Sehingga Anda dan Kristus tidak terpisahkan lagi. Semoga Anda yang mendengar berita Injil ini, Anda tidak mengeraskan hati Anda, Tuhan melembutkan hati Anda. Apapun halangan Anda, percayalah, percaya kepada Tuhan bahwa baptisan ini jauh melampaui segalanya. Baptisan ini begitu penting bagi Anda. Anda ingin mengalami kehidupan yang berkemenangan, Anda perlu dibaptis. Anda ingin mengalami Kristus yang limpah, Anda perlu dibaptis. Nah itu saya mengundang hari ini juga, saat ini juga, dengan segera, tidak menunda lagi, berikan diri Anda yang sudah percaya dibaptiskan. Dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Saya ingin berdoa bagi Anda agar Anda bisa melaksanakan pembaptisan hari ini juga. Tuhan telah memanggil Anda melalui berita Injil ini. Tuhan ingin menyelamatkan Anda, bahkan ingin menyelamatkan keluarga Anda, bahkan ingin menyelamatkan seluruh hidup Anda sepenuhnya adalah bagi Tuhan. Sehingga Anda hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan berita Injil. Kami tahu Tuhan begitu banyak halangan di tengah-tengah kehidupan kami, namun kami percaya Tuhan bahwa berita Injil ini mengatakan pentingnya dibaptiskan. Kami tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kami, namun kami percaya Tuhan bahwa melalui pembaptisan kami diselamatkan bukan hanya dari api neraka, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkatilah Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengambil keputusan. Kami tidak ragu-ragu lagi. Kami mau Tuhan melalui kami dibaptiskan. Hidup kami diselamatkan. Bahkan seluruh keluarga kami diselamatkan. Bahkan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena itu kami mau memulai dari diri kami dulu Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah Tuhan. Mereka yang sudah mengambil keputusan. Hati yang diteguhkan Tuhan untuk dibaptiskan. Agar mereka sungguh-sungguh Tuhan menjadi buah yang tetap. Menjadi orang-orang yang berguna. Yang bisa menyebarkan kesaksian Tuhan. Yang menjadi murid-murid Tuhan. Dimanapun mereka pergi Tuhan. Banyak orang boleh diselamatkan. Mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.